Mulai 1 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan menerapkan aturan baru terkait layanan Buy Now Pay Later dengan tujuan untuk menguatkan perlindungan konsumen dan mengantisipasi terjadinya jebakan utang, yakni calon pengguna fasilitas Buy Now Pay Later minimal berusia 18 tahun atau berstatus sudah menikah serta memiliki penghasilan bulanan minimal 3 juta rupiah. Kewajiban pemenuhan atas kriteria debitur fasilitas Buy Now Pay Later sudah efektif berlaku mulai 1 Januari 2025 terhadap akuisisi nasabah baru maupun perpanjangan paling lambat tanggal 1 Januari 2027. Menurut keterangan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya atau PVML Otoritas Jasa Keuangan, Agusman, bahwa skema baru Buy Now Pay Later, yakni memperketat syarat, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta mengantisipasi potensi terjadinya jebakan uang. Kedua syarat baru itu meliputi calon debitur harus berusia minimal 18 tahun atau berstatus menikah serta memiliki penghasilan bulanan minimal 3 juta rupiah. Dalam rangka terus mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan serta meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK telah menerbitkan kebijakan penyesuaian ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi per hari LPPBTI atau Fintech Peer-to-Peer Lending terhitung sejak 1 Januari 2025 sebagaimana dibuka ruang untuk dilakukan evaluasi dan penyesuaian dalam SE OJK nomor 19 tahun 2023. Selain itu, juga diatur mengenai batas usia minimum lender dan borrower serta penghasilan minimum borrower. OJK juga melakukan penguatan pengaturan terkait BNPL untuk memperkuat skema BNPL di perusahaan pembiayaan, termasuk batasan usia dan penghasilan minimum, guna mengantisipasi potensi terjadinya jebakan hutang bagi pengguna BNPL di perusahaan pembiayaan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan per Oktober 2024, nilai piutang pembiayaan Buy Now Pay Later tercatat mencapai 8,41 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 63,89% secara tahunan. Dijelaskan lebih jauh, Agusman melaporkan bahwa terhitung per November 2024, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 7,27% year on year menjadi 501,37 triliun rupiah dengan non-performing financing growth sebesar 2,71%, sementara non-performing financing net mencapai 0,81% dibanding bulan sebelumnya 0,77%, sehingga rasio perusahaan pembiayaan turun menjadi sebesar 2,30 kali, berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Sedangkan pertumbuhan pembiayaan modal Ventura di November 2024 terkontrak sebesar 7,46% year on year dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar 16,09 triliun rupiah, sedangkan di Oktober 32 triliun rupiah.